Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita, yakni daripada kitab Akhlaqul Banin, akhlak untuk pelajaran adab untuk anak laki-laki, wabil khusus laki-laki dan umumnya untuk semua orang. Dan kitab ini pun ada nanti membahas daripada akhlak lil banat, akhlak pelajaran adab untuk anak perempuan. Akan tetapi karena kita laki-laki, khusus laki-laki, maka kita bahas materi yang membahas daripada lil banin, yakni anak laki-laki. Bismillah, langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama. Di sini diberi judul oleh ta'alif oleh muallif. Judul awal adalah bimadza yatakhallaqul walad. Dengan apa seseorang anak itu beradab, berakhlak. Yajibu ala walad ayatakhallaqa bil akhlaqil hasanah min sigharihi lita'isha mahbuban fi kibarihi yarda anhu rabbuh wa yuhibbuhu ahluh wa jami'un nas wa yajibu alaihi aidan ay yabta'ida 'anil akhlaqil qabihah kailan yakunu makruhan la yarda anhu rabbuh wa la yuhibbuhu ahluh wa la ahadun minan nas. Ini pelajaran yang pertama yang dibahas oleh muallif Syekh Umar bin Ahmad daripada kitab Akhlaqul Banin. Wa yajibu 'alal waladi ay yatakhallaqa bil akhlaqil hasanah min sigharihi. Diwajibkan atas seorang anak itu berakhlak yang baik sejak kapan? Min sigharihi, sejak dia kecil. Karena penetapan akhlak, penanaman akhlak yang baik itu kalau dilanggengkan atau diajarkan dari kecil, maka dia akan besar pun senantiasa berakhlak yang mulia. Sehingga masa anak-anak itu diibaratkan bagaikan benih. Anak-anak itu dilahirkan fitrah. Dalam fitrahnya itu adalah suci. Suci daripada hal-hal yang tercela. Sehingga ketika kecil itu diberikan pendidikan akhlak, maka insya Allah ketika dia besar nanti, masa kibarnya, dia akan mendapatkan atau akan memudah melazimkan daripada akhlak-akhlak yang baik. Karena penanaman dari waktu dia kecil. Begitupun ketika seseorang di waktu kecilnya tidak diajarkan, yang pertama sekali adalah madrasah, sekolah pendidikan yang pertama bagi anak-anak adalah ya tentu di rumahnya masing-masing, terutama adalah orang tuanya. Maka penting bagi orang tua untuk mengajarkan akhlak pendidikan sejak usia dini. Minimal apa? Ketika dia bangun tidur, ajarkan daripada doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilain nusyur. Ajarkan dia cara berwudu, ajarkan dia cara solat, walaupun mungkin ketika dia solat hanya berdiri, ruku, sujud, mengikuti daripada apa yang diajarkan, apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Ketika dari kecil telah ditanamkan hal tersebut, maka pun besar dia akan terbiasa daripada solat. Sehingga dari hal yang sangat kecil sampai dia besar, maka dia akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Begitupun dengan makan dengan tangan kanan, masuk WC dengan kaki kiri, ketika tidur membaca doa, diajarkan membaca Al-Fatihah, diajarkan membaca surat-surat pendek. Ini pendidikan akhlak yang baik sejak dini. Karena di sini muallif katakan pendidikan akhlak yang paling penting bagi seorang anak yang pertama adalah dari orang tua waktu dia kecil. Karena waktu kecil itulah waktu yang sangat mudah bagi anak-anak untuk menerapkan hal yang baik di kehidupan dia nanti. Begitupun ketika dia kecil, tidak mungkin diajarkan daripada adab, tidak mungkin diajarkan daripada akhlak-akhlak yang baik, maka dia ketika telah besar pun akan susah mendidik karakter dia untuk menjadi baik. Mungkin pada zaman sekarang betapa banyak anak-anak mungkin yang masih kita lihat di jalan-jalanan atau mungkin di bukan organisasi seperti lembaga yayasan ataupun hal-hal yang mendukung daripada penunjang pendidikan anak-anak, kita tidak sebutkan, akan tetapi banyak
di antara mereka yang mungkin minum masih berdiri, makan masih berdiri, minum berdiri dengan tangan kiri, makan berdiri dengan tangan kiri sambil berjalan. Ini harusnya bagi mereka yang telah dewasa atau orang tua ketika melihat hal tersebut kepada anak kecil, baik itu anaknya sendiri ataupun anak orang lain, ketika orang tua pasti memiliki kasih sayang. Maka dia harus, kalau dia mengetahui ilmunya, wajib bahkan menegur hal-hal yang tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pendidikan akhlak ini sangat penting, sehingga akhlak ini lebih didahulukan daripada ilmu. Terusirnya syaitan dari surga karena apa? Karena tidak beradab, tidak berakhlak. Sesungguhnya ketika dia disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ketika dia mengetahui syaitan ini kepada siapa Allah menyuruh dia bersujud, maka dia akan bersujud. Akan tetapi di sini syaitan karena tidak memiliki adab, padahal ilmu dia itu melebihi segala sesuatu. Tidak ada, sehingga dikatakan tidak ada di muka bumi ini sejengkal pun malaikat itu telah disujuti oleh syaitan. Pada hakikatnya syaitan tidak tahu. Allah katakan, dia katakan Allah ciptakan aku dari api dan dia Allah ciptakan dari tanah. Pada hakikatnya kata-kata penciptaan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan syaitan dari api, atau Allah ciptakan malaikat dari cahaya, Allah ciptakan manusia dari tanah atau dari lumpur atau dari kayu, bahkan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini lafaz penciptaan. Karena syaitan tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang lafaz penciptaan tadi, sehingga dia timbulkan kesombongan di atas dirinya karena dia merasa api lebih mulia daripada tanah. Ini yang menyebabkan syaitan terusir, bahkan menjadi musuh Allah, dan dia ditetapkan masuk penghuni surga selama-lamanya. Karena apa? Karena tidak ada adab, tidak ada akhlak, karena Allah perintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini syaitan. Bagaimana manusia ketika ada kesombongan mungkin kan, tidak ada ditanamkan akhlak. Bagaimana keadaannya nanti? Apakah mau berteman dengan syaitan? Tidak mau kan? Sehingga guru kita katakan, Al-Habib Jindan mengatakan, satu tetes kesombongan itu bisa menghancurkan lautan ilmu. Bagaimana kalau kesombongannya bagaikan lautan dan ilmunya hanya setetes? Bagaimana keadaan orang tersebut? Berhati-hatilah di sini daripada sifat sombong. Karena pun sombong termasuk daripada akhlak yang mazmumah, yang tercela. Maka dari kecil kita tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, yang orang-orang yang kita sayangi, untuk daripada pendidikan akhlak, terutama tadi itu seperti makan dengan tangan kanan, diingatkan, makan sambil duduk, minum dengan tangan kanan, sehingga nanti dia besar pun akan menjadi kebiasaan yang baik bagi mereka. Lalu apa yang didapatkan oleh seseorang ketika dia telah memiliki akhlak yang baik? Maka dia akan mendapatkan lita'isha mahbuban fi kibarihi yarda anhu rabbuh wa yuhibbuhu ahluh wa jami'un nas. Dia akan mendapati kehidupan ketika dia besar dalam keadaan orang-orang cinta kepadanya karena dia memiliki akhlak yang mulia. Itu kalau di atas dunia. Bagaimana tingkat yang paling tinggi yang didapati oleh seseorang ketika memiliki adab dan akhlak? Ini yang sangat dicari oleh semua orang. Semua yang mengaku hamba, ini yang paling dicari. Apa itu? Yarda anhu rabbuh. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang yang memiliki akhlak yang mulia. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ini telah disyaratkan, ada kriterianya. Yang pertama ya dengan memiliki akhlak. Setelah itu, apa yang didapati oleh seseorang yang ketika dia senantiasa melazimkan adab, wa yuhibbuhu ahluh, maka dia akan dicintai oleh keluarganya, baik itu saudara kandung atau keluarga-keluarga yang ada ikatan dengan dia, atau bahkan seluruh manusia akan mencintainya. Ini akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki akhlak, orang-orang yang memiliki adab, dan orang-orang yang memiliki daripada perilaku-perilaku yang mulia. Sehingga orang yang berilmu tanpa adab, maka dia tidak akan dihormati. Karena dengan ilmunya dia bisa mengatakan dirinya.
Sehingga dengan dia mengatakan dirinya akan timbul rasa kesombongan. Akan tetapi orang yang beradab, kalau ilmunya sedikit, pasti akan dimuliakan. Karena adab dinomorsatukan daripada ilmu. Maka adab dengan ilmu itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus beriringan. Maka tetap dalam pengiringan itu, tetap adab dinomorsatukan. Selanjutnya di sini wajibu alaihi aidan, dan diwajibkan juga kepada manusia, yakni ayat ta'ida anil akhlaqil qabihah. Sehingga sangat bahkan diwajibkan menjauhi daripada akhlak-akhlak yang buruk, karena akhlak-akhlak yang buruk itu mendatangkan daripada Allah tidak ridha kepada orang tersebut, keluarganya bahkan mungkin tidak suka akan hal-hal yang tercela, bahkan seluruh manusia ketika diberlakukan dengan akhlak yang buruk dia tidak akan suka. Akan tetapi akhlak yang baik dilakukan ke seluruh manusia dia akan suka. Bahkan hatta non muslim pun, coba kita bayangkan ketika kita berakhlak baik kepada non muslim, pasti dia akan menghargai kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita diladeni atau dilayani dengan baik orang non muslim, apakah kita marah kepada dia? Apakah kita ajak dia berantem karena akhlak baik dia? Tidak. Bahkan kita bisa ajak dia berteman atau kita ajak sedikit-sedikit masuk ke dalam agama Islamnya Allah. Begitupun ketika baik itu orang non-muslim atau kita orang yang muslim, ketika tidak diberlakukan dengan akhlak yang baik, dia tidak akan suka. Jadi intinya seluruh orang menyukai daripada akhlak mulia, dan seluruh orang tidak menyukai daripada akhlak yang tercela. Maka kita hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, dan kita buang dari diri kita akhlak-akhlak yang tercela. Sehingga dengan akhlak yang tercela itu, tingkat pertamanya yang sangat kita takuti adalah la yarda anhu rabbuh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha kepada orang yang memiliki akhlak tercela. Wala yuhibbuhu ahluh, dan keluarganya pun tidak menyukai orang tersebut. Sehingga kita pernah mendengar mungkin cerita-cerita mungkin dari tetangga atau orang-orang yang pernah kita dengar atau mungkin di berita, berapa banyak orang-orang yang tidak diakui oleh keluarganya karena akhlaknya yang tidak baik. Bahkan diusir atau mungkin dicoret namanya di kartu keluarga. Itu kan tidak kita inginkan. Karena satu orang bisa membuat daripada keluarganya tercela semuanya di pandangan orang lain karena akhlak orang tersebut. Begitupun mulia keluarga karena satu orang, karena dia mulia akhlaknya. Oh, fulan anak fulan. Oh, fulan keluarganya si fulan. Oh, dia sangat baik, pendidikan dari orang tuanya, dia dipondokkan di sini, dia disekolahkan di sini. Gara-gara satu orang bisa mulia satu kampung. Akan tapi segara satu orang bisa hina satu kampung. Maka sehingga dikatakan mulianya guru karena murid dan hinanya guru karena murid. Maksudnya apa? Bukan guru itu yang hina. Tidak. Di mata orang lain, kita sebagai murid, kita lakukan akhlak yang tidak baik. Sehingga orang lain mengatakan, melihat kita melakukan akhlak yang tidak baik. Pasti orang mengatakan, apalagi seorang santri, fulan sekolah di mana? Siapa gurunya? Apa nama pondoknya? Udah 3 yang kena, guru, sekolah, dan orang tuanya. Begitupun kalau dia memiliki akhlak yang baik, oh Masya Allah dia sekolah di mana? Siapa gurunya? Di mana? Siapa orang tuanya? Jadi kesimpulan di sini adalah ketika seseorang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dia akan dicintai oleh seluruh orang. Dan tingkat yang paling tinggi daripada yang dia dapat dari akhlak yang baik adalah Allah ridha kepada orang tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika telah ridha kepada seorang hamba, maka apapun yang diinginkan, apapun yang diminta, apapun yang dihajatkan oleh hamba tersebut, maka Allah akan kabulkan. Begitupun sebaliknya. Mudah-mudahan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita mencapai daripada hal-hal yang telah kita ketahui, hal-hal yang kita telah pelajari sedikit demi sedikit, langkah demi langkah kita amalkan, kita dawamkan dalam kehidupan kita agar kita hidup dalam kehidupan yang bahagia. Wallahu a'lam bishawab.